Pada saat ini, mereka berdua berteriak dan berubah menjadi kilatan petir. Bentrokan besar terakhir akan segera terjadi. Seolah-olah langit hancur, bumi besar runtuh dan kabut yang tampaknya tak berujung memenuhi udara. Jumlah kekuatan surgawi yang tak terbatas melonjak dengan keras dan meletus di sini. Medan perang langit bergetar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyala di udara, memenjarakan diri mereka sendiri di udara. Pahlawan kuno muncul satu demi satu, dan suara tangisan bisa terdengar. Seolah-olah tangisan mereka bergema dengan pertempuran ini. Betapa menakutkan. Semua orang berteriak keheranan. Medan perang langit ini jauh melampaui yang sebelumnya, sehingga roh-roh heroik bahkan lebih menakutkan. Mereka tampak sangat hidup saat mereka membentuk rantai surgawi dan meraung tanpa henti. Dada Yi melonjak dengan gelombang kekuatan tersembunyi untuk menyehatkan dagingnya. Itu segera memungkinkan auranya meletus. Dunia ini sepertinya akan terkoyak. Dia berubah menjadi seberkas petir dan membantai ke arah Si Hao. Sementara itu, seluruh tubuh Si Hao tersulut api. Simbol kuno menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengembangkan teknik Kun Peng, mencoba mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi untuk memperkuat tubuhnya. Tabrakan ini seperti tabrakan komet. Seolah-olah pertempuran besar telah pindah ke luar angkasa. Hanya dalam sepersekian detik, semua jenis simbol dan pancaran menenggelamkan Sky Battlefield. Ah! Roh-roh heroik kuno berteriak dari dalam medan perang. Banyak dari mereka yang musnah dari ledakan cahaya keduanya. Mereka tersebar seperti hujan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pertempuran surgawi sejati. Keduanya berdiri di dalam medan perang telah mencapai batas absolut yang dapat dicapai makhluk di alam kultivasi ini. Itu benar-benar sulit bagi mereka untuk mengambil setengah langkah lebih jauh. Medan perang langit bergetar. Itu akan jatuh ke dalam kehancuran. Retakan mengalir di permukaannya. Perwujudan domain terkejut. Dia sudah beralih sekali ke medan perang yang sangat kuat dan stabil ini. Itu dikenal sebagai arena tingkat dewa, namun masih rusak. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Apakah generasi paling mulia sejak zaman kuno telah muncul? Individu seperti ini benar-benar muncul. Kedua individu ini dapat sepenuhnya mengubah era ini, kata perwujudan domain dengan suara rendah. Konfrontasi ini terlalu menakutkan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak. Hantu dan dewa berteriak saat perubahan kacau terjadi di tempat ini. Seolah-olah semuanya akan dimusnahkan. Kekuatan misterius dari makhluk tertinggi muncul dari dalam dada Si Yi untuk menghadapi Si Hao yang saat ini sedang mengaktifkan kekuatan Kun Peng. Pertarungan sengit kedua saudara Stone mencapainya. Kedua sisi berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan seperti kilat. Setelah serangan yang intens, kedua individu diledakkan keluar. Terima kematian. Si Yi berteriak keras. Dia kemudian menggunakan kemampuan surgawi terlarangnya. Dadanya bersinar seperti matahari terbit. Gelombang cahaya warna-warni surgawi muncul, dan meskipun tidak membakar terlalu ganas, aura yang dihasilkannya benar-benar menakutkan. Itu menyebarkan semua awan di langit. Langit dan bumi mulai bergetar ke segala arah. Semua orang terguncang. Mau tak mau mereka berlutut karena tekanan heroik. Apa ini? Kerumunan benar-benar kacau. Mereka tidak bisa menahan gemetar, karena seolah-olah mereka menghadapi dewa kuno yang sebenarnya. Mereka merasakan tekanan luar biasa yang membuat mereka ingin membungkuk dan bersujud. Dalam medan perang hitam, seluruh tubuh Si Yi menyala. Dadanya, khususnya, seperti matahari terbit yang cemerlang yang menerangi dunia manusia. Itu terlalu terang untuk dilihat langsung. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Suara gemetar terdengar. Tubuhnya bergetar, dan dia akhirnya jatuh ke tanah dengan suara putong. Aura di dalam Sky Battlefield terlalu menakutkan. Itu memasuki tulang semua orang dan menimbulkan tekanan yang parah. Itu bahkan membuat jiwa mereka bergetar. Mereka menggigil tak terkendali, ini adalah jenis intimidasi bawaan. Sungguh surga yang menentang kekuatan surgawi. Itu terlalu hebat untuk dipertahankan. Bahkan ekspresi level Master Sekte pun berubah. Wajah mereka memucat,
Karena mereka tahu bahwa begitu Si Yi diberi waktu yang cukup, suatu hari dia akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Teknik berharga semacam ini terlalu kuat. Tekanannya menekan semua orang, membuatnya bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sulit untuk menolak. Itu awalnya milikku. Di dalam medan perang yang sangat besar, Si Hao berdiri di permukaan hitam. Dia menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, hanya ada bayangan yang tertinggal saat dia menggeser posisinya. Garis cahaya warna-warni surgawi terbang melintasi langit dengan cara yang tak terbendung. Itu menembus medan perang hitam dan menghancurkan pagar. Rongga yang bahkan lebih mengerikan muncul di tanah. Ini adalah kekuatan misterius dari tulang makhluk tertinggi. Begitu kekuatannya muncul dan cahaya surgawi mengalir keluar, bahkan medan perang hitam abadi pun mengalami kerusakan. Apa yang dilihat orang banyak membuat mereka sangat terguncang, dan bahkan para ahli tertinggi merasa seolah-olah tubuh mereka menjadi dingin. Dengan begitu banyak karunia surgawi alami, berapa banyak orang yang bisa menahannya di masa depan? Jika dia diberi beberapa tahun lagi dan diizinkan untuk mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi, dia akan benar-benar dapat bergerak bebas di bawah langit dan memandang rendah wilayah gurun. Tidak masalah bahkan jika ahli tertinggi Archaic Divine Mountains muncul. Individu dengan murid ganda adalah legenda yang tak terkalahkan. Mereka hanya akan terus menjadi lebih besar. Dada Si Yi bersinar dan simbol muncul di sekelilingnya seolah-olah dia adalah kitab suci. Selain itu, nyanyian sutra terdengar. Suara itu bergemuruh dengan volume yang sangat besar dan mengejutkan. Angin bertiup di bawah kaki Si Hao. Dia seperti Kun Peng. Sosoknya berkedip dari posisi semula dan menghilang, muncul kembali di tempat yang berbeda. Ketika cahaya turun, sebuah wilayah besar hancur berkeping-keping sekali lagi. Adik batu yang lebih muda tidak lagi pasif dan terus menyerang. Raungan yang berbeda segera terdengar begitu dia membuka mulutnya. Dia menembak ke samping, dan lengannya membentuk jejak. Segera setelah itu, laut hitam menghantam langit dan seekor ikan kun berenang ke depan. Si Yi berbalik. Kedua tangannya terus-menerus menghasilkan jejak untuk menggunakan kekuatan tulang makhluk tertinggi. Tangannya bersinar untuk menghadapi teknik berharga lawannya. Tabrakan kali ini memenuhi langit dan bumi. Suara dao berdering tanpa henti, dan seolah-olah dua makhluk tertinggi sejati telah bertemu satu sama lain. Pertempuran sengit pecah, membuat kerumunan benar-benar terguncang dan terpana. Keduanya terlalu kuat. Serangan mereka menyebabkan Sky Battlefield retak dan batu hitam besar terus jatuh. Aku meremehkan mereka dan seharusnya mempersiapkan medan perang yang paling kuat. Perwujudan Domain menghela nafas. Matanya menyala dengan cahaya yang menyala-nyala, karena dia tahu bahwa orang-orang seperti mereka berdua pasti akan meninggalkan nama mereka dalam catatan sejarah. Keduanya pecah dan berdiri dalam oposisi lagi. Si Yi tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia adalah dewa yang memasuki dunia manusia. Meskipun dia kehilangan lengan, kekuatan pertempurannya tidak melemah sama sekali. Adikku yang baik, bagaimana rasanya? Tulang makhluk tertinggi layak mendapatkan reputasinya. Itu memang memiliki kekuatan untuk menekan matahari, bulan, dan bintang-bintang dan memungkinkan seseorang untuk mengabaikan seluruh dunia. Jika kematianmu karena tulang ini, bukankah itu akan menjadi akhir yang sempurna? Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Sepertinya murid ganda itu tidak terlalu hebat. Pada akhirnya, Anda masih harus mengandalkan kekuatan tulang orang lain. Mahasiswa ganda saya secara alami lebih mendalam dan apa yang saya anggap sebagai aset terbesar saya. Kekuatan surgawi bawaan terbesar dua murid saya belum terungkap, dan kekuatan ini adalah kartu truf terbesar saya. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Menggunakan tulang makhluk tertinggi yang pernah Anda miliki untuk membunuh Anda adalah kesimpulan yang ideal, jawab Si Yi dengan tenang. Suaranya tidak keras, pada tingkat di mana hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Tulangmu sekarang benar-benar cocok denganku. Di dalam halaman suci kuno, saya menggunakan teknik Heaven Mending untuk mengubahnya, membuatnya pas dengan tubuh saya. Semuanya ternyata seperti yang diantisipasi Si Hao.
Si Yi memiliki peluang besar di dalam halaman suci kuno. Dia mampu mengembangkan tulang makhluk tertinggi menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan, membuatnya tanpa cacat. Pertempuran sampai sekarang adalah seri. Kami berdua telah terluka parah, apakah itu kehilangan lengan atau hampir diretas hidup-hidup. Namun, semuanya berbeda sekarang. Apalagi yang harus Anda lawan saya? Kartu tersembunyi apalagi yang bisa kamu mainkan? Teriak Si Yi. Suaranya menggelegar, mengguncang jiwa mereka yang mendengar suaranya. Keagungannya meletus dengan hebat. Bicaralah setelah kamu menang. Si Hao dengan dingin menjawab. Tak perlu dikatakan, Si Yi melepaskan serangan yang sangat menakutkan di depan semua penonton. Dia akan menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk membunuh adik laki-laki klannya. Dengan suara honglong, laut besar tampak bergelombang di dalam dadanya. Seolah-olah guntur menggelegar, melepaskan suara yang sangat keras yang mengguncang langit. Kali ini, cahaya yang terbang keluar dari dadanya bukan hanya satu helai, melainkan seluruh hamparan. Itu sangat mempesona dan terbentuk dari simbol. Itu benar-benar memiliki kekuatan surgawi yang menekan dunia. Setiap orang di sini sangat terguncang. Pertempuran membuat mereka agak takut. Ini terlalu kuat. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk bertahan melawannya. Sangat kuat. Orang ini luar biasa. Sosok di dalam api surgawi mengeluarkan teriakan kaget. Matanya terpancar dengan api merah yang sepertinya membakar ke-9 langit. Di belakangnya, makhluk berdarah murni itu benar-benar terkejut. Setelah mengikuti tuan mereka selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar dia memberikan evaluasi semacam ini kepada siapapun. Itu meninggalkan mereka dengan ketakutan yang luar biasa. Kemenangan adalah miliknya. Pakar tertinggi laba-laba emas mengangguk ketika dia memberikan vonis awal seperti ini. Makhluk-makhluk danau roh iblis juga sangat gembira. Cahaya surgawi menjadi lebih terang saat mengguncang langit dan bumi yang tak terbatas. Si Yi dikelilingi di dalam. Aliran surgawi mengalir satu demi satu, sangat mengejutkan semua orang di sini. Ini, meminjam cahaya dari surga. Saya akhirnya mengerti. Ini adalah jenis kekuatan ini. Salah satu ahli tertinggi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, Kaisar Api, Kaisar Batu, Kaisar Kayu, dan lainnya berdiri dari kereta mereka. Mata mereka sepenuhnya terfokus pada Si Yi, karena mereka mengenali jenis kekuatan surgawi apa yang dia gunakan. Itu terlalu mirip dengan merebut cahaya dari surga. Fluktuasi dan polanya terlalu mirip. Kaisar Kayu sangat terkejut saat dia berkata dengan suara lembut. Bahkan karakter sekuat Kaisar tidak bisa tetap tenang. Mereka melebarkan mata mereka saat mereka menatap tanpa berkedip. Merebut cahaya dari surga yang agung, ini dikenal sebagai salah satu jenis kekuatan pinjaman yang paling menakutkan. Sulit untuk bertahan, karena itu adalah cahaya surgawi yang turun dari surga. Teknik mengerikan ini bisa menghancurkan apa saja dan meretas para ahli yang paling kuat. Kekuatan semacam ini hanya terdengar dalam legenda dan tidak pernah digunakan oleh individu saja. Meskipun itu masih pada tahap awal, itu masih membuat semua orang ngeri. Ini, tulang makhluk tertinggi memang menantang surga. Itu benar-benar bisa melahirkan kekuatan semacam ini. Bahkan para ahli tertinggi yang sudah tua pun menghela nafas kekaguman. Apakah itu benar-benar meminjam cahaya dari surga atau tidak dapat dipastikan, tetapi itu terlalu mirip dengan apa yang tercatat dalam teks-teks kuno. Bahkan orang-orang paling kuat yang hadir pun gemetar. Si Hao terdiam. Kekuatan ini berbeda dibandingkan dengan energi di dalam dadanya. Setelah dilahirkan kembali, semuanya menjadi berbeda. Pertempuran ini akan segera berakhir. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Si Yi tampak dingin, seolah-olah dia adalah Raja Surgawi yang telah turun ke dunia ini. Dia berjalan keluar dengan langkah besar, dan cahaya melesat keluar beruntun dari dadanya. Lampu yang sangat cemerlang ini semuanya terbang menuju Si Hao. Pada saat ini, Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kun Peng, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia dengan tegas membuka jalur surgawi kedagingannya untuk bertahan melawan hamparan cahaya surgawi ini. Pada titik ini, tidak mungkin untuk menghindari serangan ini.
Tulang makhluk tertinggi telah menunjukkan kekuatannya, mengelilingi tempat ini dan memenuhi langit dengan simbol. Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya secara langsung. Tidak. Huo Linger menutup matanya. Pada kenyataannya, banyak orang menghela nafas. Adik batu kecil itu cukup mencengangkan, tetapi pada saat ini, apa yang bisa dia lakukan untuk membela diri? Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh tubuhnya. Tidak menggunakan teknik Kun Peng adalah kesalahannya yang paling krusial. Si Yi bisa menggunakan teknik Heaven Mending setiap saat, dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi juga untuk menangani teknik Kun Peng Si Hao. Sementara itu, dia akan menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk membunuh lawannya. Semua cahaya yang disita dari surga terbang menuju Si Hao. Itu benar-benar menakutkan, menyebabkan Sky Battlefield meledak. Semua materi yang berwujud dilenyapkan. Ada yang tidak beres. Kaisar Kayu mengungkapkan dengan lembut. Para ahli tertinggi semua terkejut juga. Mereka tidak melihat pemandangan kehancuran yang mereka harapkan. Tubuh Si Hao tidak padam, dan dia terus berdiri di sana seperti sebelumnya. Itu tulangku. Kamu hanya pencuri yang tercela. Suara Si Hao tidak tinggi, tetapi masih bergetar dan bergemuruh di langit dan bumi yang tak terbatas. Semua orang sangat terguncang, tetapi segera setelah itu, mereka menyadari sesuatu. Jika tulang makhluk tertinggi yang diisukan dulunya adalah milik saudara kecil batu, maka dia seharusnya makhluk tertinggi yang terlahir secara alami. Benar, ini awalnya miliknya. Ini terlalu tidak adil. Semua orang berteriak sebagai tanggapan. Apa yang terjadi? Satu individu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Bagian surgawi daging Si Hao terbuka, membentuk bola cahaya di sana. Kemudian, semua energi diserap, membuat dadanya bersinar. Dengan suara hong, dunia meletus menjadi kekacauan. Cahaya tak berujung melonjak dan menenggelamkan area ini. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya misterius yang menutupi langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Seolah-olah makhluk tertinggi yang lahir secara alami sedang terbangun di sini. Energi melahap tanah terlantar besar dengan cara tirani. Energi menakutkan menyebar kemana-mana, dan simbol tak berujung terjalin, mencap diri mereka di langit. Cahaya cemerlang benar-benar menenggelamkan dunia. Si Hao menutup matanya. Dia tahu perubahan seperti apa yang sedang terjadi. Tulang makhluk tertinggi di dadanya bangkit kembali, menghasilkan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Di bawah pancaran tak terbatas, medan perang hitam telah dipelintir berkeping-keping. Ketika Si Hao melangkah keluar, seluruh dunia meledak sebagai tanggapan. Dia memaksa jalan menuju saudara batu yang lebih tua. Semua orang samar-samar bisa melihat pemuda tertinggi itu berjalan melalui cahaya surgawi yang tak terbatas. Lalu, dia merobek tubuh orang lain. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar di udara. Semua orang terguncang dalam-dalam. Adegan macam apa ini? Apakah itu adik Stone yang sedang berjalan? Apakah dia yang mencabik-cabik lawannya? Aura makhluk tertinggi memenuhi udara, menenggelamkan segalanya. Apakah pertempuran antara pemuda tertinggi akan berakhir seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Apakah adik batu telah membunuh Si Yi? Terlalu buram? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Medan perang hitam hancur, dan fluktuasi di arena menjadi lebih intens. Semuanya dihancurkan oleh gelombang kejut yang menyebar. Semua pagar dan landasan medan perang dihancurkan. Para ahli tertinggi di sini melebarkan mata mereka dan mengedarkan kemampuan surgawi yang hebat saat mereka mengamati semuanya dengan cermat. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Kakak batu yang lebih tua menggunakan tulang makhluk tertinggi yang legendaris dan bahkan menampilkan, merebut cahaya dari surga, yang dikenal untuk menghancurkan semua musuh, namun hasil akhirnya benar-benar terbalik. Bagaimana bisa Yi Er kalah? Bagaimana dia bisa mati? Kerabat Si Yi dari Martial Imperial Manor semuanya tercengang. Suara mereka gemetar, dan wajah mereka pucat. Mereka merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Meskipun mereka tidak bisa melihat situasi pertempuran,
Siluet samar dan tangisan penderitaan masih memungkinkan mereka untuk memahami hal mengerikan macam apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin individu dengan murid ganda itu kalah? Selama tahun-tahun kuno, individu dengan dua murid dikenal sebagai orang yang tak tertandingi. Bahkan para dewa dan iblis semua akan dipaksa mundur sebelum kehadirannya. Hal-hal seharusnya tidak berakhir seperti ini. Pakar tertinggi laba-laba emas bergumam sambil penuh keengganan. Kilatan cahaya jahat dan ganas terbang melewati matanya. Kaisar api, kaisar batu, kaisar kayu, dan beberapa lainnya menggunakan kemampuan surgawi yang hebat. Mata mereka melepaskan simbol saat tatapan mereka menembus cahaya untuk menyaksikan keadaan pertempuran. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Pada saat ini, cahaya cemerlang yang telah menenggelamkan indera semua orang akhirnya redup. Semua orang sekarang dapat dengan jelas melihat situasinya juga. Ah, si Yi sudah selesai. Kemenangan adalah milik si kecil. Semua orang berteriak keheranan. Mereka semua terguncang tak tertandingi. Tubuh yang lebih muda itu tinggi dan ramping. Saat rambut panjangnya tersebar di belakangnya, dia tampaknya memiliki keagungan seorang raja yang mengabaikan dunia. Seluruh tubuhnya gemerlap dan ditutupi simbol-simbol misterius. Salah satu kaki Si Yi telah robek, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Si Yi terhuyung mundur. Baru saja, tubuhnya telah dikunci, dan sebagai hasilnya, dia ditinggalkan dalam situasi di mana dia harus melepaskan kaki itu dan mundur dengan cepat. Ini secara alami menyebabkan dia menerima cedera yang sangat parah. Rambutnya acak-acakan. Saat ini, dia hanya memiliki satu tangan dan satu kaki yang tersisa, dan darah menutupi tubuhnya. Armor perangnya compang-camping. Wajahnya sekarang kurang berwarna dan sangat pucat. Dewa seperti pemuda ini saat ini dalam keadaan menyedihkan. Dia tampak seperti berada di ambang kematian. Hasil seperti apa ini? Ketika dia menggunakan murid gandanya, keduanya masih berada pada level yang sama dan tidak ada pihak yang dapat mengambil keuntungan dari yang lain. Namun, ketika dia menggunakan tulang makhluk tertinggi, dia sebenarnya sangat menderita. Itu bukan milikmu, dan itu tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Kata Si Hao. Kekuatan surgawinya mengintimidasi saat dia berdiri di kejauhan. Ini adalah kontras yang jelas antara dua pemuda tertinggi. Satu memiliki tekanan heroik, sementara yang lain bergoyang maju mundur. Adapun siapa yang kuat dan siapa yang lemah, putusan sudah dibuat. Mata Si Yi bersinar saat mereka terus menatap lawannya yang lebih muda. Simbol berkedip di matanya saat dia mencoba melihat menembusnya. Dari awal hingga akhir, dia selalu merasa bahwa pihak lain memiliki aura misterius, dan jika dia bisa menghancurkan aura ini, dia akan bisa melihat sumber kekuatannya. Si Yi percaya bahwa Si Hao mungkin memiliki semacam artefak surgawi yang menakjubkan yang memungkinkan dia untuk memisahkan dirinya dari segalanya. Akibatnya, dia juga menggunakan artefak berharga suci miliknya sendiri, Void Halberd sebagai tindakan pencegahan. Namun, dia menemukan bahwa dia salah besar. Dilahirkan kembali, menjadi tulang tertinggi. Mata Si Yi sepertinya menyambar petir. Dia melepaskan raungan yang penuh dengan rasa sakit dan keengganan. Penilaiannya sebenarnya salah. Kakak batu yang lebih tua akhirnya mengerti betapa salahnya dia. Dia ingin menggunakan tulang asli itu untuk membunuh lawannya yang lebih muda, mengakhiri pertarungan ini dengan cara yang paling kejam. Dia akan menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk melenyapkan koneksi terakhirnya dengan Si Hao, namun dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menyebabkan konsekuensi pahit ini. Siapa yang mengira bahwa hadiah alami dari adik laki-laki batu itu begitu besar sehingga tulang makhluk tertinggi akan dilahirkan kembali. Setelah diaktifkan, aura tulang sejati yang terlahir kembali membanjiri langit dan sepenuhnya menahan tulang sejati sebelumnya. Setelah memikirkan semuanya, Si Yi dipenuhi dengan penderitaan. Dia telah memilih rute kekalahannya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan dua murid untuk bertarung, itu tidak akan berakhir seperti ini. Setelah mencuri tulangku, sepertinya hanya ini yang bisa kamu lakukan. Kata Si Hao. Suaranya sedingin es. Kata-kata ini sepertinya turun seperti pedang tajam ke dalam pikiran Si Yi, membuat tubuhnya gemetar.
Dia segera memuntahkan seteguk darah. Saat ini, tidak hanya tubuh Si Yi yang kesakitan, hatinya juga menderita penghinaan yang lebih besar. Dia adalah individu dengan murid ganda yang tak tertandingi selama tahun-tahun kuno. Dia mewakili legenda yang tak terkalahkan, jadi bagaimana dia bisa lebih lemah dari siapapun di dunia ini? Wajah perwujudan domain itu sangat tidak menyenangkan. Dua medan perang dihancurkan secara berurutan, sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara honglong, panggung yang lebih kuno dan megah muncul. Warnanya abu-abu dan terbentuk dari pecahan bintang. Bagian yang paling penting adalah bahwa ada pola kuno dewa dan iblis yang diukir di sini, menjadikannya lokasi elit dari tahap tingkat dewa. Ini tidak akan berhasil. Individu dengan murid ganda tidak bisa kalah. Saya harus mengubah hasil ini, kata laba-laba emas dengan suara rendah. Dia melihat ke arah klannya dan berbicara dengan lembut. Sekarang, kerumunan di luar medan perang telah lama meletus menjadi keributan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, pertempuran ini akan berakhir. Si Yi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tanpa lengan dan kaki, hampir tidak mungkin untuk kembali. Seharusnya tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Si Yi telah kalah. Tidak, dia adalah murid Heaven Mending Sekte saya, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan? Ini seharusnya bukan hasilnya. Cahaya dingin melintas di mata nenek si Hua. Seorang penatua muncul ke arah lain. Rambut putih tersebar di sosok perunggunya yang tinggi. Mata yang seperti lampu emas bersinar dari kepalanya. Meskipun usianya besar, dia penuh semangat dan vitalitas. Ketika dia berbicara, itu terdengar seperti dering lonceng tembaga. Kami tidak menemukan di mana dia berada. Sulit untuk menemukan tubuh fisiknya, kata sesepuh itu. Nenek, kamu telah bertindak sedikit berlebihan. Kenapa tidak kau biarkan saja? Ketika Peri Yue Chan yang pendiam dan anggun mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sedikit ketidakpuasan muncul di wajahnya yang putih bersih dan berkilau. Nona muda, ini bukan urusanmu. Nenek si Hua pergi ke langit yang jauh, di mana dia kemudian diam-diam berbicara dengan sesepuh itu. Nenek si Hua mulai berbicara dengannya secara pribadi. Penatua Song, apakah Anda membawa artefak terlarang? Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Adik batu yang lebih muda memutuskan untuk tidak memasuki sekte saya, jadi dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Daripada membiarkannya tumbuh dewasa, lebih baik kita ikut campur dan mengambil nyawanya sekarang. Bagaimanapun juga, ini adalah medan perang langit. Bahkan jika kita membawa artefak berharga kuno sekte, itu mungkin belum tentu berhasil. Ada sejumlah risiko yang terlibat. Riak emas terdengar di mata Penatua Song. Suaranya terdengar seperti gerindra logam. Adik laki-laki tidak bisa dibiarkan menang. Si Yi memasuki sekte saya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan kalah. Cahaya ganas melintas di mata nenek si Hua. Nada suaranya sangat tegas. Api surgawi menyala di cakrawala. Seorang laki-laki terletak di tengahnya. Api merah menyala di matanya, dan pemandangan bintang-bintang di langit yang terbakar bisa dilihat. Saat dia mengabaikan Sky Battlefield, dia berkata pada dirinya sendiri, pemuda tertinggi ini sama-sama sangat kuat. Saya terkejut. Senior, apakah kita masih akan mengambil tindakan? Salah satu makhluk berdarah murni di belakangnya berbicara. Kedua individu ini tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Selain itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi. Mari kita tunggu sekarang. Senior, berbicara. Medan perang berwarna coklat pucat itu megah dan luas. Saat itu terletak di langit, kabut samar meringkuk di sekitarnya. Kedua belah pihak berdiri di ujung yang berlawanan sambil mengedarkan energi menakutkan mereka. Pada kenyataannya, tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Tidak banyak tindakan yang masih bisa terjadi. Mari kita akhiri ini, teriak si Hao. Si Yi terdiam. Bisakah dia bertarung saat ini? Tubuhnya compang-camping, kehilangan lengan dan kaki. Pengeluaran energi esensinya sangat parah, sampai pada titik di mana ia praktis mengering. Aku tidak mau, dia berkata pada dirinya sendiri.
Dia belum memanfaatkan misteri paling mendalam dari murid ganda, yang juga merupakan kartu truf terbesarnya. Namun, apakah dia bahkan memiliki energi yang tersisa pada saat ini? Dia merasa sangat menyesal. Mengapa dia harus menggunakan tulang makhluk tertinggi dan mendorong dirinya sendiri ke jalan yang tidak bisa kembali? Jika bukan karena keputusan itu, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimanapun, dia masih harus membuat pendirian terakhir. Jika dia bisa menunjukkan kekuatan surgawi terbesar dari dua murid, dia masih memiliki kesempatan. Si Yi meraung. Seluruh tubuhnya menyala saat dia mulai mempertaruhkan semuanya. Mata itu sangat menakutkan. Adegan mengejutkan dari matahari dan bintang-bintang yang jatuh dari langit muncul, dan kekuatan untuk mengubah segalanya meletus. Mata kakak batu yang lebih tua menumpahkan darah. Dia ingin secara paksa mengaktifkan kekuatan suci dua murid, tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan sulit untuk mengaktifkannya. Ini membuatnya semakin menyesal. Aku tidak mau. Aku, Si Yi, tidak akan lebih lemah dari yang lain dalam hidup ini. Dia meraung. Kamu sudah kalah. Kamu telah membawa bencana pada dirimu sendiri ketika kamu mencuri kekuatanku. Suara dingin Si Hao menghantam telinga Si Yi. Dada Si Hao melepaskan cahaya yang berharga, dan dunia sekali lagi tenggelam di bawah simbol. Nyanyian sutra terdengar. Semua orang samar-samar bisa melihat sosok emas kecil tertinggi duduk di sana yang tampaknya melantunkan mantra. Kali ini, langit runtuh dan bumi pecah. Hantu menangis dan dewa melolong. Simbol misterius terbang keluar dari dada Si Hao satu demi satu, kekuatan ini terlalu kuat. Semua penonton merasa kaki mereka lemas. Bahkan para ahli tertinggi pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak tahu kekuatan misterius macam apa ini. Itu jelas tidak menangkap cahaya dari surga, tetapi bahkan mereka tidak bisa melihatnya. Mereka semua sangat terguncang. Membunuh. Si Yi meraung dan bergegas ke depan. Dia menggunakan kekuatan paling kuat untuk menghadapi serangan adik laki-laki klannya. Dia tidak ingin dikalahkan. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Adik laki-laki itu sangat menakutkan. Garis-garis mengerikan energi surgawi terus turun dari tubuhnya, menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya dengan satu serangan, setengah dari tubuh Si Yi terbelah. Tubuhnya tidak bisa menahan tekanan ini dan akan hancur berantakan. Ah! Dalam cahaya yang menyilaukan, semua orang melihat Si Hao, yang seperti makhluk tertinggi yang terlahir kembali secara alami. Sebuah tinju menembus tubuh Si Yi, menciptakan lubang berdarah besar yang menjalar dari satu ujung ke ujung lainnya. Darah mewarnai langit menjadi merah. Membunuh. Di kejauhan, laba-laba emas melepaskan teriakan rendah dari pesta danau roh iblis. Beberapa bulu laba-laba halus terbang keluar. Mereka semua berwarna emas. Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh para dewa klan dan dianggap sebagai artefak rahasia leluhur. Sky Battlefield dengan lembut bergetar. Rambut laba-laba misterius yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun menghilang tanpa jejak. Mereka menembus ke dalam dan menembak ke arah tubuh Si Hao. Bulu laba-laba setipis sutra dan tidak meninggalkan jejak. Di era kuno, mereka dikenal sebagai salah satu senjata pembunuh tersembunyi yang paling menakutkan dan tidak mungkin untuk bertahan secara efektif. Mereka ditinggalkan oleh dewa sejati, jadi mereka secara alami bahkan lebih mengerikan. Si Hao merasakan tusukan rasa sakit di permukaan tubuhnya dan mengeluarkan raungan keras. Dadanya mengalir dengan simbol dan menjelajahi tubuhnya untuk memblokir area itu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah danau roh iblis dengan mata sedingin es. Pada saat yang sama, dengan gerakan ganas dan suara pu, dia merobek bagian lain dari tubuh Si Yi. Lengan yang tersisa juga robek. Semua orang benar-benar tercengang. Kekuatan gagah berani Si Hao tak terbendung. Saat ini, dia seperti dewa iblis tertinggi yang membunuh semua musuh. Ke arah danau roh iblis, ekspresi laba-laba emas menjadi kaku. Setelah tersapu oleh tatapan Si Hao, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Banyak makhluk merasa kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Itu tidak dapat mengubah keadaan pertempuran. Siapa yang berani mengganggu medan perang?
Wajah perwujudan domain itu tenggelam. Dia mengambil langkah besar menuju arah danau roh iblis. Pergilah. Nenek Sihua berkata dengan suara rendah. Murid Elder Zong berkedip dengan simbol emas. Saat berada di langit, dia mengaktifkan artefak berharga terlarang kuno. Untaian kekuatan misterius diam-diam menyelinap ke medan perang. Ini adalah kutukan yang tidak meninggalkan jejak. Itu membunuh tanpa bentuk apapun. Namun, saya bertanya-tanya apakah itu akan efektif dalam medan perang tingkat dewa. Wajah tua Elder Zong mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Pada saat berikutnya, tubuh Si Hao tiba-tiba bergetar di dalam Sky Battlefield. Matanya tampak lesu, dan dia hampir jatuh di sana. Seolah-olah jiwanya telah dihancurkan. Itu berhasil. Nenek Sihua sangat gembira. Dia mengepalkan tinjunya secara rahasia. Ini adalah kekuatan sekte besar yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah utama. Mereka memiliki banyak artefak berharga aneh yang menunjukkan keefektifan bahkan di dalam Sky Battlefield. Tidak mungkin. Ada yang salah dengan anak muda itu. Apakah situasinya akan berbalik? Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan semuanya dengan tidak percaya. Sementara itu, Si Yi, yang seluruh tubuhnya terbelah, mengeluarkan raungan rendah. Matanya bersinar, hendak melepaskan serangan fatal. Dia kemudian berdiri. Tiba-tiba, Si Hao bergerak. Ekspresi kembali ke matanya. Dia menatap dalam-dalam ke lokasi nenek Sihua yang dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dada adik batu menyala, mengelilinginya dalam kekuatan misterius. Aura tertinggi menyelimuti udara. Tulang makhluk tertinggi melepaskan kekuatan surgawi, dan gelombang cahaya yang berkembang biak, menjebak Si Yi di tempatnya. Ini sudah berakhir, dia berkata dengan lembut. Si Yi tidak mengundurkan diri. Matanya bersinar dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengaktifkan misteri terbesar dari murid ganda. Sayangnya, meskipun keinginan itu ada, dia tidak memiliki kekuatan. Aku tidak mau. Aku, Si Yi, tidak akan pernah lebih lemah dari yang lain. Dia meraung keras. Itu hanya satu kesalahan, namun dia harus membayar harganya dengan darah. Telapak tangan adik laki-laki itu terbanting. Tekanan besar melanda. Mata Si Yi meneteskan darah, dan dengan suara "pa", satu matanya meledak. Membunuh. Si Hao tidak ragu-ragu. Tulangnya yang tertinggi bersinar, dan energi destruktif yang tak tertandingi mengalir ke seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tangan kirinya memegang beberapa jarum penghancur jiwa, dan tangan lainnya memegang pagoda penekan jiwa. Bersama dengan kekuatan makhluk tertinggi yang misterius, mereka hancur bersama. Dengan suara hong, Si Yi terbunuh, tubuhnya meledak di tempat. Tempat ini meletus dengan kebisingan dan tindakan. Suara kerumunan membanjiri daerah ini dan melanda segala arah. Yi, tunggu, masih ada bola mata di tempat kejadian yang menunjukkan pancarannya. Salah satu individu di sana berteriak kaget, menarik perhatian banyak orang. Di dalam medan perang abu-abu, ada bola mata yang menggelinding di tanah. Itu kemudian berubah menjadi seberkas petir dan terbang menuju Si Hao. Itu meletus dengan cahaya yang cemerlang, dan dengan suara peng, itu meledak. Semua jenis simbol mulai berkedip-kedip, dan hujan cahaya menyilaukan menyebar, seolah-olah berasal dari kehampaan. Si Hao mengeluarkan erangan teredam saat beberapa lubang berdarah terbuka di tubuhnya. Semua orang menjadi ketakutan. Semua orang tahu betapa kuatnya tubuh Si Hao, namun masih tertembus. Darah menetes keluar, membuktikan betapa mengerikan serangan ini. Meskipun individu dengan dua murid telah jatuh, bola mata yang ditinggalkannya masih sangat mengejutkan. Baru sekarang pertempuran akhirnya dianggap telah berakhir. Si Yi terbunuh, menghilang dari Sky Battlefield. Selain darah yang mewarnai medan perang berwarna coklat pucat, tidak ada lagi yang tertinggal. Setelah gelombang keheningan, Sky Battlefield menjadi riuh lagi. Berita dengan cepat menyebar ke segala arah. Ada banyak yang tidak bisa datang ke sini dan menyaksikan pertarungan, jadi sekarang pertempuran akhirnya berakhir, efek samping yang besar akan terjadi secara alami. Seperti yang diharapkan, seluruh Void God Realm terguncang. Semua pihak tercengang,
dan setiap sekte dibiarkan dengan kejutan yang tak terlukiskan. Surga, Si Yi yang terlahir seperti dewa telah terbunuh. Apakah ini nyata? Kamu harus tahu bahwa dia memiliki 2 murid. Ini benar-benar sulit dipercaya. Si Yi yang diberkati secara alami telah kalah. Seluruh wilayah gurun akan terguncang karena ini. Seorang pemuda legendaris telah jatuh. Adik laki-laki Batulah yang memerintah sebagai pemenang. Generasi ini sekarang akan menjadi miliknya, dan mulai sekarang, dia akan memulai jalan yang mulia dan tak tertandingi menuju kebesaran. Dia akan memaksa kembali semua musuh di dunia ini. Void God Realm sedang gempar. Semua orang dari segala arah terkejut. Ketika berita kembali ke dunia nyata, itu menyebabkan banyak negara kuno menjadi kacau. Lagi pula, tidak semua orang memasuki alam dewa kekosongan, jadi berita mengejutkan ini berlalu seperti badai. Harus diketahui bahwa pertempuran ini menarik perhatian banyak orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempuran ini mengguncang seluruh dunia. Setiap bagian dari wilayah gurun sedang mendiskusikan pertarungan mengejutkan antara 2 saudara batu. Pada kenyataannya, karena berita dengan cepat menyebar keluar, Sky Battlefield belum tenang. Gelombang keributan tidak berakhir, dan malah cukup ganas. Medan perang abu coklat terbentuk dari meteorit dan diukir dengan simbol dewa dan setan. Di atas berdiri seorang pemuda lajang yang tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya parah, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani menghinanya. Mereka semua menatapnya dengan hormat. Pertempuran antara 2 pemuda paling kuat di wilayah gurun telah berakhir, dan pemenangnya adalah pemuda sejati yang tidak ada bandingannya. Masa depannya sangat luar biasa, dan dia akan menempa legenda yang tak terkalahkan. Bahkan individu dengan murid ganda dibunuh olehnya, jadi seberapa hebat pencapaiannya di masa depan. Tidak ada yang bisa memprediksi hal seperti itu. Mengganggu medan perang langit di hadapanku, kalian semua benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Perwujudan domain melepaskan kekuatan surgawi yang menggelegar. Dia sangat marah. Dia pindah ke tempat orang-orang danau roh iblis berada dan mengulurkan tangan yang besar. Itu menutupi suatu wilayah, dan mereka yang ada di dalamnya melepaskan tangisan ngeri. Mereka merasa sulit untuk membela diri, dan mereka semua gemetar. Tangan itu menutupi langit. Tangan besar perwujudan domain itu mengelilingi kelompok individu ini dan kemudian perlahan menutup. Itu sangat besar seperti gunung. Orang-orang ini semua meledak. Mereka berubah menjadi gumpalan kabut berdarah, dilenyapkan oleh tangan hijau besar itu. Ini semua adalah ahli yang telah bekerja sama dalam serangan rambut laba-laba emas, dan mereka semua sekarang mati. Ekspresi laba-laba emas itu jelek. Dia berubah menjadi bentuk manusianya, dan pada saat ini, pembuluh darah muncul di dahinya. Matanya merah, dan tinjunya terkepal erat. Namun, pada akhirnya, dia menahan amarahnya. Jika dia berani bertindak lancang di sini, maka dia mungkin akan dibunuh. Perwujudan domain adalah kehendak dari Void God Realm. Dia bertanggung jawab atas tanah murni ini dan memiliki kekuatan tertinggi. Berapa banyak orang yang berani menentangnya? Melakukan hal itu akan membawa akhir mereka. Di masa lalu, sebenarnya ada orang yang berani melakukannya, tetapi laba-laba emas besar itu jelas bukan salah satu dari orang-orang itu. Dia tidak begitu berani. Perwujudan domain menyapu pandangannya yang dingin ke kerumunan. Tidak hanya 2 dari Sky Battlefield yang rusak, ada orang-orang yang berani secara sembrono mengganggu pertempuran besar, membuatnya marah. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan jejak sekte mending surga, karena artefak terlarang itu sangat aneh. Itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Dalam seluruh medan perang ini, Si Hao mungkin satu-satunya yang tahu bahwa justru orang-orang nenek Si Hua yang mengambil tindakan, karena dialah yang secara pribadi mengalaminya. Si Hao berdiri dengan tenang di dalam medan perang berwarna coklat pucat, diam-diam mengatur pernapasannya dan merawat luka-lukanya. Pertempuran ini telah menyebabkan dia membayar biaya yang sangat besar, yang hampir bisa dianggap setengah kekalahan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran yang begitu sulit. Jika Si Yi terus melawannya dengan 2 muridnya, maka itu akan menjadi lebih sulit.
Dia tidak tahu berapa banyak darah yang akan hilang saat itu. Pada kenyataannya, banyak orang merasa sangat menyesal, terutama para ahli tertinggi itu. Mereka berharap individu dengan dua murid itu akan mengungkapkan misteri terbesarnya yang paling dalam sehingga mereka bisa melihat betapa menakjubkannya itu. Dari masa lalu hingga sekarang, misteri mendalam dari murid ganda selalu dikenal sebagai tak tertandingi. Mereka yang mencoba melawan mereka semua terbunuh, memberi mereka reputasi termasyhur. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menyaksikannya hari ini, tetapi Si Yi tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Si Hao berdiri tanpa bergerak untuk waktu yang lama sebelum akhirnya duduk perlahan. Itu karena lukanya terlalu parah. Baru saja, dia tidak berani bergerak sembarangan karena takut dimanfaatkan oleh orang lain, dan baru sekarang dia merasa sedikit lebih baik untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya bersinar. Luka-lukanya tertutup dan tulang-tulangnya bergabung lagi, tetapi dia tidak memiliki kemampuan alami dua murid untuk segera pulih. Dia hanya sementara menjahit semuanya. Untuk membunuh Si Yi, adik batu membayar biaya yang setara. Setidaknya, ada 8 atau 9 tulang yang patah. Bahkan ada celah di organ dalamnya yang perlu disembuhkan. Namun, vitalitasnya masih mencengangkan. Segera, esensi darahnya mulai bergolak dan melonjak seperti laut besar. Itu mengelilingi tubuhnya dan membuatnya bersinar cemerlang. Ini terlalu konyol. Tubuhnya sangat kuat sampai tingkat yang konyol. Terlepas dari tulangnya yang tidak dapat segera dipulihkan, dia praktis telah pulih sepenuhnya, kan? Semua orang menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Sky Battlefield sedang dalam keributan besar. Ada yang bahagia, ada juga yang tertekan. Bahkan ada yang mengumpat. Mereka semua merasakan sesuatu yang berbeda. Dia memilih untuk menggunakan tulang makhluk tertinggi, tetapi dipukuli sampai mati pada akhirnya bahkan tanpa kesempatan untuk menampilkan misteri mendalam dari murid ganda. Iyer mati secara tidak adil. Kerabat Si Yi berduka. Seorang pemuda seperti dewa telah terbunuh dalam pertempuran. Bagi mereka, rasanya seolah-olah seluruh langit telah runtuh, dan semua harapan telah hilang. Di sisi lain, laba-laba emas tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya tertunduk. Ini benar-benar mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Kerugiannya adalah bencana. Perintah untuk menggunakan artefak rahasia leluhur mereka diberikan olehnya, namun pada akhirnya, itu menyebabkan lebih dari 10 anggota klannya mati. Sebuah area kosong yang besar telah terbuka di belakangnya. Dia terpaksa menahan amarahnya. Saudara laba-laba emas, saya ingin tahu apakah undangan Anda masih berlaku. Beberapa ahli tertinggi yang tidak cocok dengan laba-laba iblis diejek. Laba-laba emas mendengus. Sebelum pertempuran, dia mengirimkan undangan kepada para ahli tertinggi dari Archaic Divine Mountains untuk mengadakan perayaan, karena dia berasumsi bahwa Si Yi akan menang. Sekarang setelah ada hasil seperti ini, dia mungkin juga menamparkan wajahnya sendiri. Dia benar-benar dipermalukan di depan semua orang ini. Apa itu di langit? Ada semacam benda suci yang turun, teriak seseorang dengan waspada. Cahaya warna-warni berkelap-kelip di langit, menciptakan hamparan cahaya yang cemerlang. Ada bola cahaya turun. Penghargaan. Ini adalah objek surgawi Void God Realm. Mereka yang bisa memasuki Sky Battlefield semuanya akan menerima berkahnya, dan pemenangnya secara alami akan mendapatkan lebih banyak lagi. Sementara itu, tablet batu muncul di semua bagian Void God Realm. Mereka berkilau dan tembus pandang dengan karakter yang berkedip-kedip tentang mereka, memberi tahu seluruh dunia tentang semua yang terjadi. Ini, pecahan buku perunggu. Benar-benar ada harta yang sangat langka. Mata orang banyak itu penuh dengan kecemburuan. Bahkan para ahli tertinggi pun memperhatikan dengan ama. Segera setelah itu, semua orang menjadi terpana. Ini benar-benar buku surgawi tembaga, apalagi ada 3 bagian sekaligus. Itu benar-benar membuat semua orang cemburu. Ini adalah teknik berharga yang tak ternilai. Si Hao telah memperoleh 5 buah sebelumnya, jadi sekarang bersama dengan ini, dia memiliki total 8 buah. Di masa lalu, semua orang masih berpikir bahwa menyatukan 10 masih terlalu jauh,
Tapi sekarang, itu hampir selesai. Itu dalam jangkauan dan diambang keberhasilan. Begitu 10 keping bergabung, buku berharga perunggu diketahui menghasilkan teknik berharga kuno yang tertinggi. Itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh 10 setan kuno, atau mungkin hanya sesuatu yang kedua setelah itu. Cukup mengejutkan hanya untuk dipikirkan. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata ini, itu segera menimbulkan keributan besar. Si Hao sangat senang. Pertempuran ini sangat pahit, tapi itu benar-benar sepadan. Ketika dia berdiri, dia sedikit terhuyung. Luka-lukanya sangat parah dan tidak mungkin untuk segera sembuh. Dia dengan lembut menyentuh 3 lembar buku perunggu dengan tangannya. Sensasi kasar dan kilau samar memberinya kepuasan besar. Ini menandakan teknik yang sangat berharga. Awalnya, hanya 2 potong yang akan pergi kepadamu, dengan yang ketiga tersisa untuk Si. Namun, dia telah mati dalam pertempuran. Perwujudan domain berbicara. Pertempuran ini telah melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan, membuatnya sangat terkejut. Kedua pemuda itu telah menghancurkan 2 Sky Battlefield, dan Void God Realm telah memberikan hadiah yang sangat murah hati. Semua orang benar-benar diam, bahkan diskusi berangsur-angsur memudar. Mereka menatap dengan penuh semangat, beberapa dengan keserakahan yang agak tersembunyi. Si Hao terluka parah, jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia membawa 8 potong padanya, membuatnya praktis menjadi perbendaharaan surgawi. Ini secara alami sudah cukup untuk membuat beberapa orang ingin mengambil risiko. Ini mungkin peluang. Lukanya yang berat sulit untuk disembuhkan. Jika beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan pada saat yang sama, maka akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Seseorang bergumam. Apakah sudah waktunya bagi saya untuk membuat penampilan saya? Di dalam api surgawi di Cakrawala, seorang pemuda dengan cahaya berapi-api menyala di dalam pupilnya berkata dalam hati. Dia membawa aura keras yang tampaknya bahkan mengguncang langit. Makhluk berdarah murni di belakangnya gemetar. Mereka semua bertindak dengan hormat dan tidak berani berbicara terlalu banyak, karena mereka tahu bahwa badai yang luar biasa sedang terjadi. Nona muda, hati-hati. Orang itu telah muncul. Nenek Sihua berteriak ketakutan. Peri Yue-chan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap ke arah tertentu, dan wajahnya yang seperti batu giok yang menawan mengungkapkan ekspresi yang berbeda untuk sesaat. Tempat ini akan menjadi kacau. Tidak hanya bakat surgawi dari luar wilayah ini muncul, bahkan ada ahli tertinggi yang akan bergerak. Buku perunggu berharga sedang turun. Ini adalah pertanda baik, yang layak direbut. Laba-laba emas berkata pada dirinya sendiri. Niat membunuh muncul di wajahnya. Jika dia mengambil tindakan sekarang, itu seharusnya tidak lagi dianggap sebagai gangguan. Pada saat ini, dia melihat ke arah beberapa teman lamanya dengan harapan mendapatkan mereka di sisinya. Namun, dia menemukan bahwa beberapa ahli tertinggi telah lama tergerak, dan mata mereka berkobar dengan penuh semangat. Penatua Zong, temukan cara untuk mengambil tindakan. Kita tidak bisa membiarkan buku perunggu berharga itu jatuh ke tangan pemuda itu. Dia menolak sekte kita, jadi jalan kita akan berbeda di masa depan. Dia kemungkinan besar akan menjadi musuh besar di masa depan. Nenek Sihua berkata secara rahasia. Cahaya jahat melintas di matanya. Saat Si Hao duduk di dalam medan perang, dia merasakan beberapa niat jahat. Namun, dia tidak takut. Matanya berkedip dengan cahaya. Jika ada yang berani mengambil tindakan, dia tidak keberatan melepaskan pembantaian besar-besaran. Film pun berakhir.